fuck? Halo semuanya, selamat datang kembali di Plotarian Movie. Kali ini saya mau bercerita tentang sebuah film horor thriller yang dirilis pada tahun 2018, berjudul Incident in a Ghostland. Film ini akan menceritakan kejadian menyeramkan yang dialami ibu dua anak bernama Colleen. Saat sampai di rumah baru mereka, Colleen dan dua anaknya bernama Vera dan Bethany harus berjuang hidup dari dua psikopat yang mengincar nyawa mereka. Namun seperti biasa, sebelum menceritakan kisah mereka lebih jauh, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Vera dan Beth adalah sepasang kakak beradik yang sedang pergi menuju rumah baru mereka di sebuah tempat terpencil bersama sang ibu yaitu Colleen. Cita-cita Beth adalah menjadi seorang penulis cerita horor. Dan dalam perjalanan mereka itu, ia sempat menceritakan apa yang ia tulis ke sang ibu dan kakaknya. And so, on the evening of the seventh day. Namun, Vera terlihat kurang begitu suka dengan hobi sang adik dan terkesan meremehkan hasil cerita yang sedang Beth bacakan. Di tengah perjalanan, mereka sempat dikagetkan oleh klakson dari sebuah mobil mini truk yang ingin mendahului. Lalu karena kaget dan kesal, Vera pun mengacukan jari tengahnya ke pengemudi mini truk itu. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah tua milik almarhum adik sang ibu yang diwariskan pada mereka. Lalu saat membersihkan setiap ruangan yang telah lama ditinggalkan itu, tanpa mereka sadari, mobil mini truk yang mereka temui di perjalanan mengikuti mereka sampai ke sana. Dan tak lama kemudian, di saat mereka bertiga lengah, mereka semua diserang oleh dua orang yang kita sebut saja bernama Fatman dan Candy Girl. Setelah berhasil melukai Colleen, Fatman membawa Beth dan Vera ke ruang bawah tanah untuk disiksa sampai mereka hampir kehilangan nyawa. Beberapa saat kemudian, Colleen yang tersadar kembali berusaha menyerang balik kedua orang yang sedang menyiksa Bethany dan Vera. Namun sayangnya, setelah berhasil menjatuhkan Fatman, Colleen tiba-tiba diserang oleh Candy Girl dari belakang. Scene kemudian tiba-tiba berubah ke Bethany yang telah beranjak dewasa, terbangun setelah mendapat mimpi buruk dari kejadian masa lalunya itu. Sambil terus menangis karena trauma, sang suami yang kita sebut saja bernama Adam berusaha menenangkan sang istri. Kala itu, diceritakan kalau Bethany telah menikah dan menjadi seorang penulis novel horor yang cukup sukses. Di sela-sela ia mengetik cerita untuk novel terbarunya, Adam tiba-tiba datang menghampiri dan memberitahu kalau novel terakhir yang Beth buat mendapat kesuksesan besar. Dan kini, Beth diundang ke sebuah TV show untuk membicarakan novel tersebut. Dan novel yang dimaksud berjudul Incident in a Ghostland, sebuah novel yang berisikan masa lalu kelamnya bersama sang ibu dan sang kakak. We're very lucky to have her as she very rarely makes television appearances. Dalam wawancara tersebut, pembawa acara menjadi penasaran tentang bagaimana Beth membuat novel yang sangat detail. Namun karena masih trauma, jadi ia berusaha menghindari pertanyaan yang berhubungan dengan masa lalunya dan lebih memilih untuk merahasiakannya saja. Malamnya, saat menonton kembali rekaman wawancaranya, Beth tiba-tiba mendapat telepon dari Vera yang terus-menerus mengatakan kalau Beth harus kembali. Vera? Karena telepon itu pula,
Keesokan harinya Beth akhirnya memutuskan pulang ke rumahnya untuk bertemu sang ibu dan memastikan keadaan Vera. Saat sampai, Beth akhirnya bertemu dengan sang ibu dan menjelaskan kalau semalam Vera menghubunginya dengan histeris. Namun setelah mendengar itu, Colin malah mengatakan kalau ia dan Vera baik-baik saja. Obrolan mereka tiba-tiba terputus saat mendengar suara gaduh dari basement, yang ternyata itu merupakan suara Vera yang tampak menyedihkan. Setelah mengalami nasib tragis di masa lalu, Vera menjadi gila dan terus saja berteriak meminta bantuan, membuat Beth menjadi sangat sedih hingga tak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, setelah melihat tulisan Vera yang ingin meminta bantuan, Bethany bergegas memeriksa sang kakak di basement. Lalu saat ditemukan, Vera yang tak menggunakan sehelai benang pun memperlihatkan bagaimana kekejaman dua psikopat yang dulu menyiksa mereka. Sambil menangis, ia terus saja meminta agar dirinya tak disiksa lagi. Tak hanya itu, Vera juga langsung bersembunyi dengan penuh ketakutan saat ia mendengar suara truk yang mendekat. Beth yang penasaran akhirnya memutuskan untuk memeriksa keluar rumah. Namun ia tak menemukan apa-apa kecuali sang ibu yang baru pulang dari belanja sambil mengumpulkan boneka bekas. Di malam hari, Beth kembali melihat Vera yang telah berdandan dan diikat, kemudian melakukan hal seperti sedang dipukul hingga mematahkan jari tangannya sendiri. Di sisi lain, Colin yang melihat keadaan sang anak seperti itu bergegas memanggil ambulans sambil menunggu di luar rumah. Namun baru saja Beth berpaling sejenak, Vera tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak. Dan setelah beberapa saat mencari, Bethany tiba-tiba saja kembali melihat Vera sedang diseret oleh Fatman. Lalu ia mendengar suara Candy Girl hingga menyebabkan Beth ketakutan dan tak sadarkan diri. Paginya saat terbangun, Beth melihat dirinya di kaca dengan wajah yang penuh luka seperti terkena pukulan. Bingung dengan keadaan yang terjadi, Beth berusaha mencari sang ibu yang juga ikut menghilang. Hingga pada akhirnya, ia pun kembali ke basement untuk menemui Vera. Saat berhasil menemukan sang kakak, Bethany terus saja menyalahkan Vera tentang semua yang telah terjadi. Sampai pada akhirnya, Vera terpaksa menampar adiknya itu agar tersadar kembali, sambil terus meyakinkan kalau mereka berdua memang telah menyaksikan sang ibu dihabisi oleh dua psikopat yang menyusup ke rumah mereka. Hingga pada akhirnya, Bethany pun kembali pada kenyataan pahit, di mana ia dan Vera memang masih disekap dan segala kehidupan manis yang telah ia lalui sebelumnya merupakan hayalan belaka. Melihat sang adik yang begitu terpukul dan sempat kehilangan akal sehatnya, Vera pun berusaha menenangkan Bethany dan memeluk sang adik dengan erat. Di hari berikutnya, Vera meminta Beth agar bersembunyi sebelum Fatman atau Candy Girl datang. Dan bila berhasil ditemukan, Beth dilarang bergerak ataupun menangis meski kedua psikopat itu melakukan apapun padanya. Dalam kegelapan itu, Beth yang bersembunyi akhirnya berhasil ditemukan, kemudian dibawa dan didandani seperti boneka oleh Candy Girl, lalu didudukkan bersama boneka yang lain. Setelah Candy Girl pergi, sambil menahan tangis, Beth berhasil menemukan sebuah tusuk konde yang kemudian ia sembunyikan di balik rambutnya. Dan tak berselang lama, giliran Fatman yang mendatangi lalu memeriksa tubuh Bethany. Sampai saat Fatman masih sibuk memeriksa setiap bagian tubuhnya, Beth berhasil menusuk pundak Fatman menggunakan tusuk konde yang ia temukan. Namun saat ingin mengajak Vera untuk pergi dari sana, Fatman kembali menemukan Beth lalu menyeret dan memukulnya. Beruntungnya, Bethany berhasil melawan balik hingga membuat Fatman terjatuh. Di saat itulah, setelah berhasil mengelabui Candy Girl juga, Beth bergegas mengajak Vera untuk keluar dan lari menjauh dari rumah itu. Singkat cerita, setelah semalaman berlari, mereka berdua pun akhirnya bertemu dengan dua polisi yang sedang berpatroli.
Namun sayangnya, sebelum kedua polisi itu berhasil membawa mereka pergi dari sana, Candy Girl berhasil menemukan mereka dan menembak kedua polisi tersebut hingga tak bernyawa. Lalu setelahnya, Beth dan Vera kembali harus disekap di dalam rumah mereka. Di dalam perjalanan, setelah melihat dua polisi sebelumnya dibunuh dengan kejam, Beth kembali ke dalam hayalannya yang sedang berada di sebuah pesta bersama sang ibu, suami, dan anaknya. Dalam pesta tersebut, Bethany kembali melihat Vera yang sedang berteriak ke arahnya dari balik pintu. Lalu saat ia berusaha mendekati sang kakak, tiba-tiba saja sang ibu juga sudah berada di sana, sambil mengatakan kalau Bethany harus melupakan Vera dan harus tetap berada di sana. There is nothing left for you there. Namun setelah mendengar itu, Bethany lebih memilih untuk menyelamatkan Vera, dan pada akhirnya ia pun terbangun dari hayalannya lagi yang pada saat itu tengah disiksa oleh Fatman. Beruntungnya, salah satu boneka tiba-tiba saja berbunyi hingga membuat Fatman berjalan ke arah boneka itu. Dan di saat itulah, Beth langsung berlari menuju Vera yang sedang disiksa oleh Candy Girl. Beth dan Candy Girl sempat bertarung beberapa saat, sampai suatu ketika, Fatman yang juga berusaha menyerang harus ditembak oleh polisi yang akhirnya tiba di sana setelah mendapat laporan dari rekannya yang telah terbunuh sebelumnya. Dan tak hanya itu, Candy Girl yang tak mau menyerahkan diri juga terpaksa ditembak hingga kehilangan nyawanya. Lalu di akhir cerita, mereka berdua pun segera dibawa ke rumah sakit, sementara para polisi akan melakukan olah kejadian perkara. Dan sebelum meninggalkan tempat itu, Bethany melihat sang ibu yang menatapnya sambil menunjuk ke arah mesin ketik, seakan meminta Beth agar menuliskan cerita mengerikan itu ke dalam sebuah novel, sesuai dengan mimpinya untuk menjadi seorang penulis terkenal. Begitulah akhir dari perjuangan Bethany dan Vera dalam film Incident of a Ghostland. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau series lainnya hanya di Plotarian Movie.